Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Untuk 14 orang anggota, calon anggota CD Shalom. Puji Tuhan karena di minggu yang sengsara ke-7 kita semua boleh ada di rumah Tuhan berbakti bersama. Gedung kebaktian hampir penuh dan juga ada yang duduk di luar. Itu artinya bahwa ada respon indah dari Bapak Mama untuk mau berbakti. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu sengsara yang ke-7 kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditentukan oleh Majelis Sinode Gemit di bawah tema yang terluka yang menyembuhkan. Yang terluka yang menyembuhkan. Atau sederhananya penyembuh yang terluka. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, dalam hidup ini kita semua pasti pernah mengalami luka. Atau setiap kita pasti pernah terluka. Ada luka yang terlihat, tetapi ada juga luka yang tersembunyi. Ada yang terluka oleh derita fisik tubuh, karena celaka, karena jatuh, dan lain sebagainya. Ada juga yang terluka oleh psikis, jiwa. Ada yang terluka oleh batin dan juga spiritual atau rohani. Dan faktor penyebab luka derita itu biasa beragam. Akibat dari seseorang terluka itu ada banyak faktornya. Bisa karena diri sendiri, tetapi juga bisa karena orang lain. Bisa juga karena perbuatan dosa kita, kelalaian diri kita, ataupun mungkin karena bencana dan lainnya. Dan bahkan dari luka itu banyak orang mencoba menyembuhkan dirinya, tapi luka itu tetap ada. Seringkali juga kita ketawa, kita tersenyum, tapi kita ada simpan luka di hati. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini memperkenalkan kepada kita seseorang yang unik. Dia adalah seseorang yang terluka, tetapi justru dia menjadi penyembuh bagi yang terluka. Artinya bahwa kotong ada sakit hati, kotong ada bergumul dengan kotong punya perasaan, tetapi kotong harus kasih semua orang yang juga mungkin ada terluka dan sakit hati. Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga ayat 12 adalah bagian dari nyanyian hamba Tuhan yang merupakan nubuat Yesaya. Nyanyian ini menggambarkan tentang sosok seseorang sebagai yang terluka, menderita, bahkan mati karena mengemban misi Allah untuk memulihkan dan memberi keselamatan bagi umatnya. Nabi Yesaya menubuatkan ini sekitar abad ke-8 Masehi atau sekitar 500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia.
Dan konteks saat itu adalah luka derita bangsa Israel dalam perbudakan di Babel yang sekarang disebut dengan Irak. Dalam himne, dalam nyanyian sang hamba ini, Yesaya menggambarkan dengan rinci berbagai luka derita yang dialami sang hamba, tetapi juga sekaligus dari luka itu ada keberhasilan sang hamba dalam misinya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 luka yang disebutkan Yesaya dalam bacaan kita. Luka yang pertama adalah sang hamba terluka derita karena penolakan. Yesaya bilang bahwa dia menjelaskan tentang seorang hamba yang terluka karena dia ditolak. Sejak awal pelayanannya dia menderita terluka karena penolakan yang dahsyat dari orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang ada bersamanya, orang-orang yang selalu berjalan bersama dengan dia. Dan sebabnya adalah ia tidak datang sebagai raja duniawi yang megah dan sebagai Mesias seperti yang diinginkan. Karena orang-orang yang mengharapkan Yesus datang, Mesias datang itu membawa sesuatu yang luar biasa, yang megah, membawa kemuliaan. Tetapi pada kenyataannya Yesaya bilang dia datang dengan kesederhanaannya. Dia datang bahkan membawa dan ada dalam penderitaan. Ia datang seperti tarut atau tunas dari tanah kering. Artinya bahwa ia datang dalam kesederhanaan, kerendahan hati, bahkan penuh dengan kesengsaraan. Itu yang membuatnya dihina, dihindari, diremehkan, bahkan ditolak oleh manusia. Karena yang diharapkan adalah yang datang ini bawa sukacita besar, bukan kesengsaraan, bukan penderitaan. Dan pada akhirnya banyak orang menghina dan menghindarinya. Dan penderitaan luka yang kedua adalah sang hamba terluka derita karena hukuman. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, orang-orang itu menyangka dia jahat dan berdosa, sehingga ia menderita di hukum Allah. Padahal dosa-dosa mereka lah yang dipikulnya. Dan luka yang ketiga, terluka derita karena kematian. Demi menyelamatkan orang-orang, ia tidak memberontak ketika ia diperlakukan seperti penjahat. Dan kematiannya pun dianggap sebagai kematian yang pantas bagi orang jahat. Tetapi dari luka-luka yang dialaminya, ada keberhasilan sang hamba dalam misinya. Dalam ayat 10 hingga ayat 12, nyanyian Yesaya ini ditutup dengan ungkapan keberhasilan sang hamba dalam menjalankan misinya yang penuh derita luka itu. Sang hamba adalah sosok yang berhasil dalam melaksanakan misi Allah. Luka derita dan kematiannya tidak sia-sia karena merupakan korban penebusan salah di hadapan Allah. Hidup sang hamba tidak berakhir dalam kematian. Ketika ia disalibkan, dikuburkan, pada akhirnya pada hari yang ketiga ada kebangkitan. Kuasa penderitaan dan kematian dikalahkan oleh kebangkitan sang hamba. Ia bangkit kembali bagaikan pahlawan yang menang perang, sehingga ia berhak menerima jarahan, yaitu para musuh. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, nubuat sang hamba yang terakhir di Yesaya ini memberikan kepada orang Israel harapan
bahwa mereka akan diselamatkan melalui Mesias yang dinantikan. Dialah yang akan memberikan kelepasan bagi orang Israel dari jajahan bangsa asing dan juga dari kungkungan dosa. Dan siapakah hamba Allah ini yang dimaksudkan oleh Yesaya? Hamba Allah yang dimaksudkan oleh Yesaya yang telah menderita, terluka, bahkan mati demi menyelamatkan umat yang dikasihinya, yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa secara tuntas, adalah himne tentang sang hamba Yesus sang Mesias, Anak Allah. Dalam perjanjian baru dan sampai sekarang hanya Yesus satu-satunya yang menggenapi nyanyian hamba yang disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 53. Yesus menyembuhkan luka dan derita manusia dengan memberi dirinya menderita terluka sampai mati di kayu salib. Yesus menderita dan terluka secara rohani sampai ia berteriak di kayu salib, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus merasakan ngerinya hukuman neraka saat ia rasakan Allah tidak hadir dalam derita luka sebagai akibat hukuman terhadap dosa manusia. Yesus menderita dan terluka secara jasmani. Ia diinterogasi berjam-jam lamanya. Tubuhnya dicambuk hingga tubuhnya koyak dan darahnya mengalir. Setelah itu ia digantung di kayu salib dan mati. Yesus menderita dan terluka secara psikologis. Ia dihina, dihujat, dan diolok-olok. Bahkan sampai di kayu salib, ia disalibkan bersama dua orang penjahat besar. Seakan-akan hendak mengatakan Yesus adalah penjahat yang paling berbahaya. Semua derita luka dalam kematian Yesus tidak layak ia alami. Tetapi Yesus mengatakan kasih Allah yang tak terhingga, seperti kata Yesaya, "Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya." Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah cara Allah mengasihi manusia yang berdosa. Ia merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus menderita dan mati supaya kita yang berdosa tidak dihukum dan dibinasakan Allah dalam kematian kekal. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus rela terluka menderita untuk kehidupan kekal bagi kita. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, ada pesan penting dari teks ini sebelum kita masuk pada peristiwa Jumat Agung dan Paskah, yakni kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pesan yang pertama, Kristus Yesus adalah hamba Allah yang telah terluka, derita, dan mati bagi kita. Derita, luka, dan kematian Yesus Kristus membawa pemulihan, harapan, dan keselamatan. Yesus memberi dirinya terluka untuk menyembuhkan luka-luka kita. Maka berbagai derita luka kita, apapun bentuknya, termasuk karena iman kepada Kristus, hendaknya tidak buat kita lemah dan mundur dari Kristus. Seringkali karena penderitaan, luka, kita hilang akal. Seringkali karena luka yang terlalu dalam, pada akhirnya kita bertanya, di manakah Tuhan? Secara jujur, kita akui betapa kita hidup dan bergumul dengan berbagai luka derita. Kita semua yang ada pada saat ini, dalam kehidupan kita setiap hari, ada luka-luka yang belum sembuh. Bahkan dunia sedang terluka dengan diri kita juga.
dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebagai suami istri, seringkali mungkin kita sering bercerita, sering menyapa, sering tertawa, tetapi masing-masing kita menyimpan luka. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, ada luka-luka yang tersembunyi, tersimpan. Dan pada waktunya kadang seperti bom waktu, dia meledak. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, dunia tidak dalam keadaan baik-baik. Bencana di mana-mana. Sekarang kita bergumul dengan jalan di Naibonat yang putus. Segala aktivitas menjadi lumpuh. Dunia tidak ada dalam keadaan baik-baik saja. Itu karena ulah kita sendiri, karena dosa kita sendiri, karena kepentingan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita terluka. Ketika kita sudah terluka, baru kita mulai kasih salah satu dengan yang lain. Suami kasih salah istri, istri kasih salah suami, orang tua kasih salah anak. Atau di dalam gereja, penatua, diaken, pengajar, bahkan kita sebagai satu jemaat saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena luka-luka yang kita timbulkan sendiri. Tapi ada janji Tuhan melalui Yesaya dalam nubuatnya. Tuhan datang memulihkan luka-luka kita. Dia telah mati membawa luka itu dan membawa kebangkitan baru bagi kita, kehidupan baru bagi kita. Dia menyembuhkan. Asal kita mau membuka diri, memberi diri untuk disembuhkan olehnya. Jika kita sudah disembuhkan, maka seperti tema hari ini, mari kita menjadi penyembuh yang terluka. Kita bisa ada bersama dengan orang-orang yang terluka, yang membutuhkan uluran tangan kita, yang kelaparan kita memberi mereka makan, yang bersedih dan berair mata kita menghibur mereka. Di situ yang disebut dengan penyembuh yang terluka. Yang mungkin juga kita masih simpan luka yang belum sembuh total, tapi Tuhan bilang mari kita menjadi penyembuh yang terluka. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, ini memang tidak mudah. Kita ada dalam pergumulan luka, tetapi kita harus menjadi penyembuh yang terluka. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mau mengingatkan kepada kita semua, dalam iman, Roh Tuhan terus menuntun kita untuk kita dimampukan menjadi penyembuh yang terluka. Demikian juga dengan 14 orang anak yang akan diteguhkan menjadi anggota sini. Hari ini bukan sekedar seremoni hiasan. Ini adalah komitmen hidup. Akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siap mengikuti Dia apapun konsekuensinya. Termasuk di dalamnya akan terluka. Tetapi ingatlah, iman bukan berarti hidup tanpa luka. Tetapi iman berarti kita tahu kemana harus datang saat terluka. Ketika saat jatuh ingat salib, ketika gagal ingat kasih-Nya, ketika ragu ingat bahwa Dia Tuhan sudah lebih dahulu memegang tangan kita. Maka hari ini ketika ada janji yang diucapkan, maka tetaplah setia, tetaplah berakar dalam firman-Nya, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menuntun jalan kehidupan dan masa depanmu. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Marilah kita hidup dalam pengharapan, menerima kesembuhan dari Yesus, hidup berkenan kepada-Nya, dan menjadi saluran kasih yang memulihkan dan menyembuhkan sesama,
di tengah dunia yang luka ini. Selamat menghayati Minggu Sengsara yang ke-7 dan juga ada dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya.